Halo teman-teman, balik lagi di ASV. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya bro. Kali ini gua mau sedikit keluar Jakarta. Mau ke arah Tangerang Selatan, daerah di Pamulang ya. Aduh, nanggung banget. Ini udah hampir jam 9 malam. Ya, suasana jalanan ke arah luar Jakarta gini bro. Nih, kebanyakan ke arah luar nih kan, saya juga arah luar. Nah, yang ke arah dalam kota sepi banget kan. Tapi ini termasuk lancar sih, nggak macet. Ya biasanya sih jam-jam setengah 10 itu baru mulai kerasa lancar nih. Kebetulan aja kayaknya hari ini jalanan nggak terlalu macet. Loh, kayak ngesen lagi, main potong-potong aja gitu kan. Di Jakarta itu harus santai pikiran. Karena ya di jalanannya aja ruwet kayak gini. Set. Gua sih di sini cuma ngikutin Google Map doang ya. Jadi ya kita cari rute tercepat gitu. Nah biasanya kalau uniknya Google Map itu kalau udah pakai rute tercepat, kadang kita disasarin masuk ke tempat-tempat yang nggak kita tahu. Pengalaman sih ya yang paling nggak ngenakin, cuman seru juga sih. Nggak enak tapi seru. Sekitar 2 tahun yang lalu tuh gua di Geopark Ciletuh kan. Nah itu pernah disasarin waktu ke ujung genteng itu, entah lewat jalan mana gitu kan. Gua tuh masuk ke hutan, di dalam tuh ada ya perkampungan jadul banget gitu ya, mungkin kayak suku Baduy gitulah ya. Nah pas gua tanya jalan di sana tuh, gua kagak ngerti banget bahasa yang dipakai tuh gitu ya, karena ya emang bahasa Sunda sih, cuman gua belum pernah denger kata-kata mereka gitu kan. Kalau yang Sunda yang bisa gua denger kan udah biasalah, tahu artinya dikit-dikit gitu. Jadi akhirnya ya udah, gua ikutin lagi aja lah di Google Map gitu kan, sampai akhirnya tembus di ya deket ujung genteng waktu itu, di perkebunan kelapa. Nah di situ tuh sinyalnya hilang, susah sinyal udah. Cuman momen-momen kayak gitu tuh seru gitu, yang bikin seru touring tuh kayak gitu. Dan waktu itu gua sendiri bro, jadi emang nggak bawa teman apa, cuman jalan sendiri ke sana tuh. Pakai motor ini terabas, naik buat masuk ke hutan, naik turun gunung, sampai mesin itu keluar asap. Untuk pertama kalinya nih motor Vario ini overhead ya itu. Agak jadi belok dia, ada mobil. Oh ya, ngomongin mesin nih, gua ada project kan buat upgrade mesin. Nah semalam gua ada rundingan sama bengkel langganan gitu kan. Terus keputusannya ini mesin mau upgrade ke 62 gitu, jadi nanti cc nya 177 cc, pakai paketan BRT. Ya ternyata setelah di total banyak juga part yang harus diganti tuh, perintilan-perintilan kecil juga, dan biayanya juga lumayan. Bikin sesak napas. Tapi ya ini mungkin rencana sih final project ya di sini ya. Mungkin untuk yang terakhir gua cuman mau bagusin bagian luarnya dikit aja, kayak pengereman mungkin gitu. Kaliper depan kan ini masih standar ya, satu piston tuh buat gua kurang banget gitu loh, kurang gigit. Rencananya mau upgrade ke 2 piston, cuman masih bingung pakai kaliper apaan.
Kalau buat master rem kanan kiri, selang rem depan ini udah ganti. Bukan yang branded sih, cuman kita kan ngincar fungsi ya. Upgrade mesin aja gua nyicil bro, nggak langsung gua beli segitu, nggak beli semua partnya gitu, nggak. Jadi gua nyicil 1-2 part dulu gitu. Dan udah berapa bulan ya, 4 bulan sih, 4 bulan ini gua nyicil tuh. Dan sekarang sih partnya udah dapat semua, tinggal bongkar mesin aja sih sebenarnya. Kita jalan santai aja ya bro, nggak usah kenceng-kenceng, iringin aja pengendara yang lain gitu ya. Kalau jalanan sepi oke lah, tapi kalau masih rame ya nggak usah kenceng-kenceng. Walaupun sebenarnya gua tuh tipe orang yang ngantuk kalau naik motor pelan-pelan tuh. Nah, tapi ya sambil ngevlog gini ya, sebenarnya ini cara gua buat ngakalin biar nggak ngantuk di jalan. Loh, emang nggak ada yang ngajak ngobrol kalau di jalan? Ya siapa yang ngajak ngobrol bro, kerjaan kita yang ngobrol-ngobrol sendiri kayak gini. Ngomongin upgrade mesin ya, sebenarnya motor ini kalau mesin sih masih standar gitu, cuman gua main di kirian aja. Nah, untuk kirian itu gua rakit sendiri bro, jadi beli part yang udah paketan gitu kan waktu itu. Nah, terus pasang sendiri. Cuman karena ya ini kan pertama kali gua main Matic ya, kalau dulu kan pakai R15. Nah, gua juga nggak terlalu paham lah masalah kirian gimana, just cuman tanya-tanya ke penjualnya, terus direkomendasiin, ya udah gua ambil. Nah, itu pun gua main kirian tuh sebenarnya karena kirian orinya tuh udah rusak gitu, jadi motor tuh waktu itu seret, hampir nggak bisa jalan. Jadi ya udahlah gua ganti kirian sekalian gitu, kayaknya kalau ganti standar tuh nanggung. Nah, feelnya sih waktu ganti kirian itu, jadi feelnya sih tarikan bawahnya jadi lebih enak gitu. Cuman ya ada minusnya lah waktu di atasnya. Nah, di putaran tengah ke atas tuh baru kerasa lebih berat daripada standarnya gitu. Ya udah umum sih buat mesin tuh, kalau bawahnya dibuat lebih enteng, atasnya biasanya jadi lebih berat. Nah, terus gua ngakalin tuh gimana caranya. Akhirnya gua akalin ganti knalpot gitu kan, tujuannya buat nyari power tengah ke atasnya. Nah, ternyata Vario itu cukup agak susah juga ya knalpot yang cocok tuh. 2 kali gue beli nggak ada yang cocok. Sebenarnya yang kedua itu ya agak cocok, cuman nggak sebagus yang sekarang. Akhirnya knalpot yang ketiga gue pakai ini dari PDW Racing. Nah, ini baru tengah ke atasnya dapat, jadi akselerasi bawah itu udah dapat dari kirian kan, terus sekarang tengah ke atasnya dapat. Yang tadinya top speednya berkurang waktu main kirian tuh, sekarang bisa ya sedikit lebih di atas dari standarnya gitulah. Apalagi waktu gua ganti ECU ke ECU Juken, gue kan udah ganti Juken dual band yang baru tuh yang warna hijau. Nah, habis ganti tuh tarikannya jadi lebih enak lagi, ke bawah, tengah, atasnya jadi lebih ngisi, bahkan sampai nggak tahu ya limiternya di setting di berapa gitu, karena gua nggak ngeliat waktu nyetingnya. Nah, pas di kecepatan 125 itu dia sempat kayak nyentuh limiter gitu, jadi kayak dibatasin kecepatannya di situ. Jadi sebenarnya itu masih ada potensi buat lebih kencang lagi. Tapi sebelum ganti itu nggak sekencang itu bro ya, cuma di 120 gitu.
Itu buat dapat segitu masih lebih lambat daripada waktu pakai eco Juken ya. Nah, kalau sepi kayak tadi oke lah, agak kebut ya. Cuman kalau misal rame ya ikutin aja kendaraan yang lain. Loh. Hah, anjir. Hampir aja digasak tuh separator trotoarnya. Gua kalau malam-malam tuh sebenarnya nggak suka nutup kaca helm gitu ya, dia dampaknya kayak tadi tuh. Jadi sorot lampu dari arah sebaliknya tuh kayak kurang enak kan di mata, jadi kadang jalan jadi kurang jelas. Makanya biasa sih visor helm gua buka kalau malam tuh. Cuman kalau posisi masih banyak kendaraan gini kan debu juga gitu masuk, kalau udah masuk ke mata tuh nggak enak.